Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita akan mencoba membahas topik ekonometrik, yaitu regresi berganda. Nah, dalam sesi kali ini kita akan mencoba menspesifikasi model ekonometrik dengan model regresi berganda, kemudian merumuskan hipotesisnya, mengestimasi model dengan Peppius, serta beberapa konsep, asumsi klasik, serta praktik mengujinya. Baik, nanti pada bagian kedua, mungkin tidak pada bagian ini, akan kita bagaimana membuat laporan hasil regresi dan menganalisis hasil regresi berkaitan dengan ekonometrik ya. Jadi model ekonometrik yang telah kita buat harus bisa diberikan interpretasi dan analisis. Diketahui regresi berganda itu terdiri dari satu variabel terikat atau dependent dan lebih dari satu variabel bebas atau variabel independen. Nah, misalnya Y adalah variabel dependent dan XK adalah variabel independen, dengan K adalah jumlahnya banyak variabel, maka kita bisa menuliskan model regresi itu seperti yang bisa kita lihat di bawah ini. Nah, itu menunjukkan bahwa kita menggunakan data time series adalah sama dengan dari alpha 0 ditambah dengan alpha 1 X1 tambah alpha 2 ini sebenarnya X2 T dan ditambah T. Nah, ini model umum. Kita hanya tahu bahwa model ini yang biasa kita pelajari di statistik ya. Nah, kita mau menspesifikasi model ekonometrik karena model ekonometrika ini dibangun berdasarkan teori ekonomi tentunya. Nah, saya mau mencoba menggunakan teori ekonomi mikro. Di situ ada model permintaan. Nah, misalnya ini ada permintaan tekstil yang kita formulasikan sebagai berikut. Nah, Anda perhatikan bahwa kita bisa menggantikan dengan menuliskan langsung demand atau kita singkat D atau QD. Ini kita menggunakan data time series, itu sama dengan alpha 0 ditambah alpha 1 price IT, maksudnya ditambah alpha 2 income dan ini ada error term. Nah, ini kita lihat dalam jumlah dolar. Alpha 1 itu adalah koefisien elastisitas atau elastisitas harga ya di dalam teori permintaan. Nah, koefisien regresi ini kalau di dalam regresi teori ekonomi lainnya mungkin tidak kita tuliskan elastisitas ya. Ini karena kita menggunakan teori mikro, maka kita gunakan elastisitas. Dan ini elastisitas pendapatan. Nah, kita ketahui bahwa elastisitas ataupun juga permintaan itu dipengaruhi oleh dan pendapatan. Jadi permintaan kain atau tekstil itu dipengaruhi oleh harga kain itu sendiri dan pendapatan. Nah, elastisitas menunjukkan bahwa responsivitas dari perubahan harga itu direspon terhadap variasi perubahan permintaan itu. Demikian juga income. Nah, kita mengharapkan ekspektasi tanda dari alpha 1 ini adalah nantinya negatif. Karena meningkatnya harga akan menurunkan permintaan. Demikian teori mikro disebutkan demikian. Nah, di dalam spesifikasi model ini sebaiknya nanti diberikan kutipan-kutipan berdasarkan mungkin pertama boleh kita merujuk pada buku mikro, yang kedua tentu hasil-hasil empiris dan tentu hasil empiris atau hasil penelitian yang terbaru, yaitu kita rujuk bisa berupa jurnal biasanya ya. Berikut. Nah, ini saya coba gunakan contoh data di dalam buku Ekonometrika. Saya kutip dari data Henry Tail di tahun 71, Festival Econometric. Anda bisa lihat. Kita akan coba melakukan
uji coba bagaimana mengestimasi model persamaan demand ini ya. Tapi di dalam buku aslinya disebut consumption. Jadi demand dengan consumption ini identik, hampir sama gitu ya. Menggunakan Fuse, kita siapkan data serinya yang sudah kita sunting dengan rapi di Excel, kemudian kita buka lembaran kerja Fuse, kita import datanya dari Fuse, dari Excel menuju Fuse. Nanti kita bekerjanya di Fuse. Tahapan-tahapan dalam regresi model permintaan itu kita kita lakukan uji asumsi klasik setelah kita regres. Pertama kita regres dulu, kemudian kita lakukan uji asumsi klasik apakah model regresi permintaan ini memenuhi asumsi. Nah, jika memenuhi asumsi, maka parameter itu ini ya, alpha 1, alpha 2, alpha 3, error term ini benar-benar bisa kita lakukan sebagai prediksi atau disebut dengan best linear unbiased estimator. Estimator yang terbaik, linear, dan tidak bias dia ya. Jadi kita mengharapkan estimator ini benar-benar akurat ya dalam melakukan prediksi nantinya. Kita siapkan ini, kita import datanya, kemudian tahapan berikutnya setelah kita lakukan, jika dia memenuhi asumsi klasik itu, maka model ini cukup baik untuk kita gunakan untuk kita lakukan interpretasi. Selain itu kita bisa juga menguji hipotesisnya ya. Jadi harus terpenuhi dulu asumsi klasiknya, baru kita lakukan interpretasi. Jadi biasanya sering mahasiswa terbalik ya, diuji hipotesis dan interpretasi baru dilakukan asumsi klasik. Tidak demikian, kita meregres, maka kita uji apakah ini valid. Uji asumsi klasik ini apakah ini betul-betul bisa kita pakai untuk kita lakukan interpretasi. Demikian urutannya. Nah, apa saja asumsi klasik itu? Minimal ini terpenuhi ya. Ada 4 ini. Yang pertama kita melihat uji normalitasnya, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Nah setelah itu barulah kita, kalau ini memenuhi ini, ada yang benar-benar wajib terpenuhi, terutama yang ini dan ini ya. Baru kita bisa melakukan uji T atau uji F, atau uji student, uji parsial, dan uji serempak. Nah, uji T dan uji F ini merupakan uji hipotesis. Dugaan kita apa? Dugaan kita bahwa harga itu berpengaruh negatif terhadap permintaan tekstil. Kemudian dugaan kita yang berikutnya adalah pendapatan itu berpengaruh positif terhadap permintaan tekstil. Nah, artinya jika pendapatan masyarakat atau individu meningkat, maka meningkat pula permintaan tekstil. Nah, jika pendapatannya turun, maka turun pula permintaan terhadap tekstil karena kemampuan belinya berkurang. Tapi sebaliknya, jika harga ini makanya dia tandanya negatif gitu ya. Saya kembali ke slide sebelumnya. Nah, ini nanti kita harapkan negatif ya. Model umum kita tulis seperti ini ya, boleh nanti jika lebih baik jika kita tulis negatif ya. Jadi alpha 1, alpha dan alpha 2 ini merupakan hipotesis kita. Jadi alpha 1 hipotesisnya adalah harga itu berpengaruh dan pengaruhnya negatif terhadap terhadap permintaan tekstil. Demikian juga permintaan berpengaruh, tapi dia pengaruhnya positif terhadap permintaan tekstil. Baik, ini datanya, ini kita masukkan. Nah, ini semua ada tahun ini. Dalam estimasi kita hanya menggunakan data demand, income, dan price. Sedangkan year ini hanya menandakan saja. Tetapi di dalam melakukan ada model berikutnya, forecasting, misalnya dengan teknik forecasting sederhana, OLS, di square method forecasting itu tahun ini akan menjadi variabel dia nantinya.
Nah, di dalam estimasi kita tidak, kita hanya fokus pada ketiga ini. Oke. Nah, apa saja asumsi klasik itu? Pertama, uji multikolinearitas. Multikolinearitas itu merupakan uji yang menguji bahwa apakah ada hubungan antar sesama variabel bebas. Apakah ada hubungan antara variabel independen. Maksudnya ini ya, saya kembali ke model, apakah ada hubungan harga dengan income atau income dengan harga. Nah, itu namanya multikolinearitas. Jika terjadi hubungan ini tidak valid jadi regresi kita. Estimator kita tidak bisa kita andalkan untuk melakukan prediksi berikutnya. Yang boleh terjadi adalah korelasi atau hubungan antara harga dengan demand, income dengan demand. Demikian juga error term dengan demand atau permintaan. Nah, jika terjadi relasi atau hubungan antara dengan income, ini disebut multikolinearitas. Nah, itu teorinya. Bagaimana cara mengujinya? Cara mengujinya, pertama kita rumuskan hipotesis. Nol itu adalah hipotesis ada autokorelasi atau antara variabel independen. Tidak ada multikolinearitas misalnya antara variabel independen. Ini juga sebaliknya terjadi multikolinearitas. Ini kita koreksi nanti ya. Antar variabel independen. Cara mengujinya adalah kita menggunakan metode korelasi. Jika R variabel lebih kecil dari 0,5 maka terima H0. Jadi kalau dia lebih kecil itu lemah hubungannya. Nah, jika lebih besar dari 0,5 atau mendekati 1 maka terima terjadi korelasi antara variabel bebas tadi. Nah, itu kita harus mengujinya. Kita harapkan variabel kita itu adalah yang pertama ini, tidak ada multikolinearitas antar variabel bebas. Kemudian uji heteroskedastisitas. Nah, ini merupakan pengujian agar bagaimana model demand kita itu tadi benar-benar menjadi suatu model yang bisa untuk dilakukan suatu prediksi. Jadi modelnya benar-benar terbaik, linear dan tidak bias, atau disebut dengan BLUE ya, Best Linear Unbiased Estimator. Nah, metode ujinya apa? Kita gunakan, ini banyak sekali nih. Di dalam review akan banyak sekali metodenya. Ada metode grafik, kita melihat gambar, mendeteksi bagaimana data-data itu. Kemudian uji PAP, ini nama orang, uji Goldfeld dan Kwan, kemudian uji Glaser, kemudian uji Bruce dan Godfrey. Nah, ini ada uji White. Ini ada di review semua. Nah, nanti kita contoh yang uji White ya. Nah, tentu ini tetap kita harus menggunakan hipotesis. Hipotesisnya adalah yang ini juga. Ada heteroskedastisitas atau tidak jadi heteroskedastisitas. Nah, kita harap diterimanya H0. Terjadi gejala heteroskedastisitas. Itu hasilnya nilai probabilitasnya itu harus tidak signifikan. Nah, jadi terbalik dengan hipotesis biasa kan. Jadi semua uji asumsi klasik ini bagaimana hipotesis kita itu ditolak H alternatifnya. Kita mengharapkan dia tidak signifikan. Artinya kalau tidak signifikan kita terima H0. Dengan kata lain tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Nah, sebelumnya tidak terjadi gejala multikolinearitas. Kemudian autokorelasi demikian juga. Apa yang disebut autokorelasi ini? Ini ada error term satu observasi dengan error term observasi lainnya itu harus sama dengan 0. Artinya tidak ada dia korelasi ya. Dengan kata lain ya, ini observasi ke I dan observasi ke J tidak boleh identik atau sama atau berkorelasi dia. Dia harus bebas ya, stokastik. Nah, hipotesisnya yang pertama tadi tidak ada autokorelasi. Kita bisa tulis ringkasannya seperti ini. I dan error term ke J ini itu sama dengan 0. Sebaliknya error term ke I dan error term ke J itu
tidak sama dengan 0, maka jadi autokorelasi. Artinya kita meregres outcome ini dengan semua variabel yang sedang kita teliti. Caranya bagaimana? Nah, untuk mendapatkan kriteria keputusan apakah diterima H0, diterima H1, kita perhatikan nilai observasi square dan lihat nilai probabilitasnya. Jadi jika nilai probabilitasnya itu lebih kecil dari alfa, maka kita terima H1, artinya ada autokorelasi. Tetapi jika dia nilai probabilitasnya itu lebih besar dari nilai signifikansi 5% atau 5% itu kan 0,05, tidak signifikan kan, maka kita terima 0. Artinya tidak ada autokorelasi. Nah, ini yang kita harapkan sebenarnya kan, supaya regresi kita itu benar-benar bisa kita mendalami untuk menjadi alat analisis kita dalam menginterpretasi estimator ataupun parameter-parameter yang sudah kita hitung. Kemudian yang terakhir adalah uji normalitas. Nah, apakah data-data itu bersifat normal? Nah, itu kita bisa hitung. Kalau kita hitung secara manual ini seperti ini sampel, ini jumlah jumlah parameternya atau jumlah koefisiennya bagi. Nah, kriterianya yang implement ini, hipotesisnya juga demikian. Kalau berdistribusi normal atau nol, H1 data tidak berdistribusi normal. Nah, jika dia tidak signifikan, artinya jika nilai probabilitas yang ini, nilai Bera, yang menunjukkan jam Bera ini lebih kecil dari alfa, maka kita terima H1. Artinya data tidak berdistribusi normal. Sebaliknya jika nilai probabilitasnya itu signifikan, tidak signifikan maksud saya, itu nilai probabilitas lebih besar dari 5% atau 0,05, maka kita terima H0 dan artinya data itu berdistribusi normal. Nah, demikian beberapa uji asumsi klasik. Jika semua uji ini terpenuhi, maka baru kita bisa melakukan uji hipotesis dan melakukan interpretasi. Baik, sekarang kita coba melakukan praktik menggunakan Evius. Kita buka dulu Evius-nya. Nah, ini dia. Baik, ini dia, kita import datanya, saya tutup ini dulu. Kita import tadi. Nah, import. Atau juga saya lebih suka di sini ya. Open data foreign, saya sudah simpan. Kita klik, kita open, klik foreign, kita cari datanya di mana kita simpan. Simpannya di file ekonometrika. Nah, di sini ada kuliah 2022, bahan dan tugas. Nah, ini datanya dalam bentuk Excel. Sudah saya persiapkan, yang saya tunjukkan tadi. Oke, kita open saja. Kita pilih next, ini dia datanya. Terlihat previewnya ini. Oke, kita next. Sudah oke. Next. Oke. Nah, sudah masuk datanya. Kita klik saja no. Kemudian, nah ini dia datanya, ada demand, ada income, ada price, nah ini residual, ada tahun. Nah ketiga ini yang menjadi fokus kali ini konstantannya. Coba kita cek angkanya. Ya, sudah masuk, kita klik 2 kali. Ini juga kita klik 2 kali, ada datanya. Kemudian yang harga itu kita klik oke. Baik, ya ini cara cepat adalah kalau kita mau mengestimasi regresi, tadi ada demand sama dengan alpha 0 tambah alpha 1 price tambah alpha 2 income tambah residual. Maka yang pertama kita klik adalah variabel yang menjadi variabel dependennya. Yang pertama kita klik itu otomatis menjadi variabel dependent atau menjadi variabel terikat. Kemudian variabel keduanya apa? Tadi price ya, maka kita klik price dulu yang kedua. Yang ketiga adalah income. Tekan kontrol, ya jangan lupa ditekan kontrol sehingga tidak hilang. Kita klik pas di sini, klik kanan, kita open sebagai persamaan. Nah ini cepat ya kan, langsung dia terbentuk persamaan demand, price, income, konstanta.
Nah, mungkin sukanya konstanta berdasarkan persamaan tadi, kita pindah saja kemari, boleh. Jangan lupa di spasi variabel ini spasi ya, ada 3 variabel, demand, price, dan income. Oke, ini ada metode estimasinya, bagaimana menghitung alpha 0, alpha 1, alpha 2, dan error term. Kita menggunakan metode OLS. Di dalam FUSE disebut LS ya, least square. Nah, ini metode yang paling klasik ya dalam regresi. Ada beberapa aplikasi menyebutkan ini OLS, Ordinary Least Square. Bersama ya. Saya menunjukkan banyak metode estimasi lain. Ini ada State Least Square, ada General Method of Moment, ada model binary, yang kita belajar ini. Juga ada beberapa State Least Square untuk persamaan besar. Kita pilih yang ini saja. Lihat observasinya dari tahun 23 sampai 39. Oke saja. Kita sudah dapat ini hasil regresinya. Nah, ini dia, ini koefisiennya, ini alpha 1 negatif 1,38. Ini konstantanya 1. Nah, ini tinggal kita tuliskan. Nah, ini standar errornya, ini hitungnya. Dan ini nilai probability, signifikasinya. Nah, ternyata signifikan, dan ini bisa dipakai untuk estimator. Tapi sebelumnya kita harus uji asumsi klasik. Nah, sebelum kita tutup, kita simpan file ini, kita freeze dia, atau kita copy, kita pindahkan ke Word. Kalau mau simpan di dalam sebagai file, dia kita freeze dia, kemudian kita beri nama filenya itu apa? Hanya hasil, jangan lupa diberi garis bawah ini, hasil estimasi. Nah, oke, kita okekan saja. Nah, simpan di sini, nanti foto jangan lupa kita tinggal copy, pindahkan ke laporan kita. Nah, kita mulai melakukan ini berikutnya adalah menguji antisipasi. Antisipasi pertama tadi uji multikolinearitas. Yang pertama kita klik quick. Kita menggunakan uji korelasi ya. Klik quick, kita pilih grup statistik. Nah, di sini ada correlation. Kita pilih, nah ini dia variabel yang akan kita munculkan matriknya nantinya. Kita klik OK saja, nanti akan muncul demand, price, income, saling antar semua variabelnya apakah ada korelasinya. Kita harapkan tidak besar korelasinya antara price dan income, karena ini sama-sama variabel bebas atau variabel independen. Tapi yang boleh ada korelasi itu price dengan demand, price income dengan demand. Kita klik OK, nah ini dia tampilannya. Nah, coba perhatikan dalam materi ini ya, hubungan antara demand dengan demand ya pasti dia hubungannya sempurna ya. Dengan harga hubungannya sempurna, maka dia matriknya 1. Terjadi korelasi yang sempurna. Yang perlu kita perhatikan ini, price dengan apakah ada korelasi? Nah, ini 0,06 ya. Nah, ini ada gejala multikolinearitas. Artinya kita terima H1 tadi kan. H1 tadi minta 0,0 di bawah 0,05 ya. 0,5 maksud saya. Ini masih kecil ya, tidak ada multikolinearitas. Nah, kita perhatikan antara income, nah, ini 0,5 di bawah 0, masih di bawah 0,5 artinya tidak ada gejala multikolinearitas. Jangan lupa kita simpan, kita freeze, kemudian kita beri nama dia uji, jangan lupa di garis, gitu. Uji multikolinearitas. Ya, oke kan? Boleh kita tutup saja nih. Nah, kita kemudian setelah kita tutup, kita lakukan uji berikutnya, uji heteroskedastisitas. Nah, bagaimana caranya? Kita pakai uji White ya, uji White. Ini nama orang ya. Uji White. Coba kita klik residual. Oke.
GY ya. Sebentar. GY estimate. Seri statistik. With estimate equation. Oke, coba kita estimasi lagi ini tampilannya. Oke. Coba kita ulang. Ini ya. Kita lakukan uji heteroskedasticity itu di sini ya. Kita pakai uji white view. Di sini residual kita pilih oke ya di sini. Nah, kita pakai uji white nih. Oke, ini dia. Nah, perhatikan nilai observe ya. Oke, lihat di sini. Saya besarkan ya. Perhatikan yang ini. Observe dan ini nilai probabilitasnya. Nah, perhatikan nilainya adalah 0,004. Artinya dia lebih besar dari nilai apa tadi? Nilai alfa. Nah, kita harapkan dia tidak signifikan. Artinya ini lebih besar dari alfa 5%. Artinya tidak terjadi heteroskedastisitas berdasarkan uji White ya. Nah, ini dia dengan cara kita menggunakan uji White ya. Kita coba satu lagi ini uji. Jangan lupa disimpankan lagi nanti ini. Nah, ini kita bisa simpan. Please. Kalau kita simpan. Nah, kita beri nama dia. Uji heteroskedasticity. Statistikas ya. Kita ujikan saja. Maksud dia sudah ada di sini hasilnya. Waktu kita bisa buka nanti ya. Oke, kita sudah bisa. Kita lakukan pengujian berikutnya. Ini bisa kita tutup. Kalau kita sudah tutup ini terpaksa kita buka lagi nanti ya. Oke. Sudah ada hasilnya ini. Kemudian berikutnya kita lakukan pengujian autokorelasi ya. Terakhir autokorelasi kita uji dengan Bruce Godfrey. Caranya kita klik view, kemudian kita lihat di residualnya. Nah, ini kita pilih LM correlation test ya. Ini oke saja nih, like dia minta variabel like. Nah, ini dia dapat Bruce Godfrey serial correlation LM test. Ini hasilnya. Perhatikan di observe
dan probability chi-square-nya. Nah, ini juga tidak signifikan ya. Artinya dia lebih besar dari 5% kan? Nah, artinya kita terima H0. Tidak terjadi autokorelasi, artinya residual ke I tidak berkorelasi dengan residual ke J. Jangan lupa kita freeze, kita simpan dia supaya untuk kita buat laporan dalam sesi berikutnya nanti. Nah, kemudian kita beri nama uji garis underscore head autokorelasi. Oke, sudah kita tutup. Kita tutup. Coba kita perhatikan dulu. Nah, kita simpan semua hasilnya. Coba kita cek. Nah, ini dia sudah ada, tinggal kita kopikan nanti ya. Nah, ini akan saya berikan nanti bagaimana pembuatan laporan pada saat sesi pembuatan laporan dalam durasi video berikutnya. Saya kira ini yang bisa kita presentasikan hari ini. Demikian hasil presentasi ini. Mudah-mudahan uji klasik ini sudah kita lakukan, uji klasik, tinggal kita melakukan uji T dan uji F untuk menguji hipotesis. Nah, ini bisa kita lakukan nanti sambil kita membuat laporan dan hasil regresinya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.